Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Ibu Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas yang yang lagi viral nih tentang hal spiritual, yaitu tentang Bu Ida Dayak, yang mana memang lagi trending di beberapa minggu ini. Jadi BFC akan coba membahas dan mengasih pendapat BFC mengenai Bu Ida ini. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita berjumpa dan berkumpul kembali di Bapak Channel. Dan tak lupa pula salawat berangkat salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan video tentang Bu Ida Dayak atau pembahasan tentang hal-hal spiritual yang ia lakukan, BFC kembali mengingatkan, menghimbau jika ada yang berkonsultasi silahkan DM IG-nya BFC di BFC_channel 24. Di situ akan melakukan tanya jawab, silahkan mau tanya apa aja silahkan, insya Allah BFC akan jawab. Tapi mohon maaf karena BFC juga beraktivitas di luar konten, jadi jawabnya agak ya perlu waktu lah gitu. Nah, jadi kita lanjut. Beberapa minggu yang lalu itu topik pembahasan tentang Bu Ida Dayak ini sangat viral, mencuat di media gitu kan, karena pengobatan yang memang pengobatan alternatif seperti pijat gitu kan, baik tulang patah segala macam lah, penyakit yang memang bisa ia bantu, dan semua itu memang atas izin Allah. Nah, jadi saya mendapatkan informasi sedikit ya, Bu Ida Dayak ini bernama aslinya Ida Andriani, lahir di Pasir Blangkong gitu ya, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Juli 1972. Nah, saya selaku yang memang lebih muda dari Bu Ida, jadi saya menggunakan kata Bu Ida karena memang saya menghormati seseorang yang lebih tua dari saya gitu. Nah, Bu Ida ini viralnya itu kan karena melakukan pengobatan alternatif seperti patah tulang, stroke, segala macam, yang memang dia ini melakukannya tuh dengan keikhlasan, tanpa biaya, tanpa pungutan, patokan harga. Nah, itu yang saya dapat informasi dari media internet gitu kan. Lalu Bu Ida ini kalau secara spiritualnya itu mendapat keahlian ini melalui turunan atau titisan dari leluhurnya kan gitu. Dan kalau BFC lihat, resep rahasia juga terdapat pada minyaknya. Tidak hanya di memang kemampuan dari leluhur, juga minyaknya itu berperan penting untuk dia melakukan pengobatan. Minyaknya itu saya kurang tahu minyak apa, cuman minyaknya itu memiliki energi yang khusus untuk memang digunakan dalam media pengobatan oleh Bu Ida. Jadi munculnya Bu Ida ini kan menjadi sorotan publik nih, tapi secara pribadi saya mengapresiasi tindakan Bu Ida ini, yang mana memang banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pengobatan alternatif, karena memang kayak mungkin beberapa kali ke medis belum bisa sembuh. Banyak ada jumpa dengan Bu Ida ini, memang ada jodoh ketika melakukan pengobatan sembuh gitu kan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga sebelum melakukan pengobatannya ya pasti membaca bismillah, kalimat-kalimat syahadat yang memang
itu tidak melanggar aturan gitu, aturan agama kita, karena memang setiap kita melakukan apapun kegiatan kita akan mengucapkan basmalah gitu. Tapi memang banyak orang yang ingin apa ya, seperti pro dan kontra nih di Bu Ida ini gitu kan, yang banyak juga yang memang seperti mau menjatuhkan, tapi ya itu memang pribadi masing-masing. Mungkin banyak ada yang mengatakan itu trik segala macam. Memang saya pribadi, namanya kita pengobatan alternatif juga sama saya medis, mempunyai apa namanya, teknik, karena memang itu ya ada triknya gitu. Kalau memang sembarangan ya mungkin bisa fatal gitu. Makanya secara spiritual juga memang memiliki trik gitu. Mungkin misalnya ini tangan seperti ini kan nggak mungkin bisa langsung seperti lurus seperti ini gitu, harus ada triknya gitu. Triknya apa? Ya dilemaskan, menggunakan minyak itu dilemaskan dulu seperti urat atau persendiannya ini sedikit digerakkan, baru apa namanya, ada reaksi mungkin ya, ada reaksi agak mungkin bisa lempang, baru dikasih apa namanya, di pelan lagi, dilemaskan lagi urat-uratnya, sendi-sendinya supaya lebih apa namanya, tidak merasa nyeri gitu. Nah itu ya, itu namanya trik gitu. Kalau memang spontan-spontan gitu mungkin bisa lebih parah gitu. Makanya setiap ya saya pribadi aja melakukan pengobatan tuh harus ada apa namanya, ada seperti tekniknya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, baru selesai tahap satu, tahap selanjutnya apa. Tidak bisa sembarangan juga ya, sesuai ya, sama juga kayak dokter juga seperti itu, harus ya melakukan pengobatan. Pertama mungkin melakukan kayak mungkin ya kalau di puskesmas segala macam, ditimbang dulu berat badan, ukur tinggi badan, cek tensi, ya itu tahap-tahapnya. Memang di dalam ilmu apa, pengobatan alternatif juga seperti itu. Makanya saya ya heran juga, sebagian orang mungkin itu ya teknik segala macam gitu kan, memang ada tekniknya. Pengobatan alternatif juga ada tekniknya, tidak spontan harus sebenarnya langsung lurus itu tidak. Emang harus ya memang teknik memijat itu ada yang mana didahulukan, misalnya antara sebelah sini misalnya seperti ini, mana yang harus didulukan dipijat mungkin, atau bagian sini atau bagian sini, atau kan bagian bawah, ataukah harus di bagian sininya dulu kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan salah paham dengan hal-hal spiritual. Tapi memang ketika orang-orang pengobatan alternatif ini memang secara umumnya gitu kan, ya mungkin kembali kepada khodam gitu, memang ada gitu. Khodam mungkin leluhurnya dulu melakukan pengobatan seperti ini, ketika ia sudah meninggal gitu kan, segala macam tidak ada lagi. Jadi ilmu itu, khodam itu turun ke anak cucunya, contohnya kepada Bu Ida ini gitu kan. Bu Ida ini dia ketika melakukan pengobatan itu juga pastinya sesekali itu ada seperti apa ya namanya, kayak saya pribadi ketika pengobatan alternatif, apalagi mungkin ya, apalagi bagi pemula ya, mungkin kayak Bu Ida sudah berpengalaman, jadi tapi tidak menutup kemungkinan dia menjumpai penyakit yang memang belum pernah diobatinya. Dan saat itu juga dia pasti memerlukan istilahnya petunjuk. Mungkin dia bisa melakukan membaca Al-Fatihah dulu berapa kali, sehingga mungkin ketika pasien itu gilirannya diobati, dia sudah mendapatkan petunjuk apa yang harus dia lakukan terhadap pasien ini gitu. Dan banyak juga yang saya sampaikan sebelumnya, orangnya sama, penyakitnya sama, orangnya berbeda, obatnya bisa berbeda. Orangnya berbeda, penyakitnya berbeda, obatnya bisa sama. Nah, tidak menutup kemungkinan hal seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ketika menjumpai orang yang sakit, saya perhatikan dulu kan, nanti mungkin tanya dulu batinnya. Kadang ada istilah, kan ada ketika misalnya penyakitnya demam nih, bilangnya demam, yang ini kita bacakan seperti biasa, nah, bagus dia, kalau sama-sama demam nih, ini kita bacakan juga seperti biasa, tapi tidak langsung reaksi. Maka kita pikirkan, nah itu sering terjadi terhadap anak saya sendiri. Oh ini kayaknya
nggak cocok ini. Baru kan saya perhatikan lagi, rupanya dia cukup kadang cuma hanya membacakan Al-Fatihah 7 kali, dia sudah langsung reaksinya lumayan, oh panasnya sudah turun, rewelnya sudah hilang gitu. Makanya hal-hal spiritual ini ya tidak jauh juga dengan ilmu-ilmu medis, cuman kadang perbedaannya cara melakukan aplikasi pengobatannya itu. Mungkin kalau di medis ketika patah segala macam di pen, tapi kalau di di alternatif dikusuk, dipijat gitu segala macam, dikasih param-paraman, hanya dikasih mungkin seperti mal lah kita bilang, bambu ataupun apa, itu sudah bisa membuat tulang yang patah itu bisa membaik. Yang bisa Bibri sampaikan pada video kali ini, ya Bibri berharap saudara semuanya bisa lebih bijak dalam menerima informasi dan dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.